Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana Bapak Ibu sekalian serta para sohibul ane, tentu kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Oke, hari ini Pak Jokowi menyampaikan kekecewaannya atas dibatalkannya perhelatan Piala Dunia U20 di Indonesia. Ya, tampak memang raut muka Pak Jokowi itu ya kecewa berat. Kenapa kecewa berat? Karena memang kalau kita perhatikan bagaimana Pak Jokowi berkeinginan agar anak muda khususnya persepak bolaan di Indonesia itu mengalami kemajuan. Ya, itu bisa kelihatan bagaimana Pak Jokowi memfokuskan bahkan membangun ya sekolah sepak bola di Papua. Nah, ini sungguh luar biasa cita-cita luhur dari Pak Jokowi. Agar ya tadi bola itu, sepak bola itu bisa menjadi salah satu industri ya penghasilan baik kepada si pemain maupun kepada ya UMKM dan lain sebagainya. Ya, persiapan sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya. Bahkan tim FIFA sudah datang ke Indonesia untuk melihat ya stadion-stadion yang akan digunakan sebagai ajang ya pertandingan Piala Dunia U20. Bahkan Indonesia karena sebagai tuan rumah diikut sertakan ya, ikut bertanding. Ya, seperti kita ketahui Piala Dunia World Cup di Qatar, itu Qatar juga diikut sertakan sebagai kehormatan. Nah, demikian juga Indonesia. Bisa dibayangkan pemain U20, timnas U20 kita itu sudah ya sangat senang. Karena apa? Karena tim U20 yang akan berlaga di Indonesia itu adalah calon-calon pemain kelas dunia. Ya, kalau seperti Cak Ompong ini misalkan pemain, nah itu pasti sudah ya ingin berfoto dan berselfie ria. Karena mereka-mereka inilah nanti yang akan terkenal di Piala Dunia U23. Tapi apa hasil? Ya semua kecewa, Pak Jokowi kecewa. Ya, bahwa kita itu ya susah disampaikan, susah dibayangkan dan diucapkan gitu. Yang kedua, batalnya ya perhelatan Piala Dunia di Indonesia ini menurut Cak Ompong seperti gagal paham atau paham yang digagalkan. Ya, kalau kita perhatikan bagaimana ya kata-kata Mas Gibran bahwa memang persiapannya sudah matang. Ya, Gibran sebagai wali kota Solo itu sudah capek mempersiapkan. Bahkan bukan hanya persiapan tenaga, biaya sudah luar biasa. Ya, sudah merancang bagaimana ya penginapannya, ya restoran di mana mereka akan makan, bagaimana transportasinya, bahkan tempat-tempat wisata itu sudah dipersiapkan untuk ya para penonton, para pemain, ya Piala Dunia U20. Alhasil semua sia-sia. Bayangkan itu. Nah, yang lebih konyol lagi, ini sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Kalau memang mau dibatalkan, pada saat Indonesia itu ditunjuk ya dibatalkan, selesai. Ya kan? Ini seperti kita ya bawa mobil, ban mobilnya kempes di jalan tol. Nah, tiba-tiba kita buka itu ban, lalu mobilnya jatuh jegluk. Terus kita mikir loh, dongkraknya kok belum dipasang ya. Seperti itu. Jadi apa namanya ya? Kita itu gagal memahami atau apa gitu kan. Setiap rencana itu kan ada flowchart-nya, ada urut-urutan mana dulu yang dilakukan. Ya kan? Tidak bisa dibolak-balik. Tidak bisa kita buka ban dulu tanpa memasang dongkrak. Dongkrak dulu dipasang.
baru ban dibuka, kan begitu. Ini tidak. Sudah terjadi, sudah komitmen, sudah ya menandatangani semua kesepakatan. Batal. Nah, ini kadang-kadang kita rusak akal sehat kita itu. Ya terlepas ini ada faktor politik lah. Kita ini tidak mengerti politik. Kita taunya ya para pemain bola, para pecinta sepak bola itu taunya sepak bola. Politik di balik itu nggak tahu. Ya. Nah, begitu Pak Jokowi sudah kecewa, sekarang semua rebutan kecewa. Ya, Hidayat Nur Wahid dari PKS, wah kita kecewa begini bla 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 bla. Ganjar Pranowo juga, wah kecewa juga bla 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 bla. Ya, bahkan ada itu salah seorang dari PDIP juga kecewa bahwa Indonesia lobinya kurang kuat. Ya kan? Jadi setelah Pak Jokowi kecewa karena dibatalkan, wah rame-rame rebutan kecewa. Bahkan si penolak ini menjadi kecewa. Ya. Nah, inilah ketika olahraga itu dipolitisasi, ya hasilnya seperti ini. Ya. Kita harusnya ya memikirkanlah bagaimana generasi muda kita khususnya sepak bola. Jangan gara-gara ya tadi seperti Israel kepingin main ke sini, dan itu bukan Israel sengaja datang ke sini, karena Israel masuk dalam tim kualifikasi, makanya dia datang ke sini. Kalau dia tidak masuk ke kualifikasi, tidak bakal ke Indonesia kan? Ini kita ya seolah-olah tidak setuju Israel, itu sama saja kita tidak setuju kepada semua negara yang ikut kualifikasi. Nah, Coom pun tidak bisa membayangkan bagaimana kita itu akan menjadi bahan pembicaraan di tingkat dunia. Orang berebut untuk menjadi tuan rumah. Ini Indonesia sudah ditunjuk menjadi tuan rumah, malah ditolak. Itu yang kita tidak habis pikir. Ya. Itu para pencetak kaos. Nah, itu sudah mencetak kaos, sudah merencanakan akan mencetak berapa banyak dan lain sebagainya. Ya, semua batal. Ya kan? Dan semua kecewa jadinya kan? Nah, pertanyaannya, apakah Israel Palestina sudah berdamai? Dengan ya dilarangnya Piala Dunia U20 di Indonesia. Enggak juga tuh. Iya kan? Tidak ada yang berubah. Bahkan kalau menurut Coom, kita itu sepertinya ya sudah terjajah oleh Palestina. Iya kan? Nggak bisa ngapa-ngapain jadinya kan? Oke, ya kita berharap semoga ya ini sudah tidak usah dibuat jadi pembelajaran lah. Seperti apa kata Pak Jokowi, ini dijadikan pembelajaran apa? Memang sudah ditolak kok. Oke, sampai jumpa lagi.